Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tayangan Edukasi Bintan. Bincang ini dan itu menyenangkan. Halo Sobat Bintan, saya Chamara Naila Fadila selaku host yang akan menemani Sobat Bintan beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni rupa, khususnya seni drawing. Di sini sudah ada Teh Ambar yang hadir untuk menjelaskan dan sharing-sharing kepada kita semua tentang seni drawing. Halo Teh. Halo. Teh hai ke Sobat Bintan. Halo Sobat Bintan, nama aku Ambar. Aku mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Pendidikan Indonesia dengan konsentrasi seni drawing. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk ngapain Teh? Kalau aku kebetulan berhubung aku di tahun terakhir kuliah, jadi sekarang aku lagi sibuk skripsian dan juga freelance gitu. Wah, oke. Terima kasih kepada Teh Ambar telah meluangkan waktunya nemenin aku dan Sobat Bintan di sini ya. Ngomong-ngomong soal seni rupa, apalagi seni drawing nih Teh. Ini kan ada lukisan Teteh di belakang. Iya, keren banget sekali nih. Kalau mungkin boleh dijelasin sedikit aja gimana sih seni rupa atau seni drawing itu? Jadi seni drawing ini sebenarnya merupakan cabang dari seni rupa dua dimensi. Drawing ini biasanya menggunakan media kering. Kalau aku belakangan ini lebih suka menggunakan media pulpen kayak gitu. Oke Sobat Bintan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seni rupa, mari kita lihat cuplikan video berikut. Ambar Savana, seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Seni Rupa yang memiliki banyak sekali pengalaman dan keterampilan seperti event organizer, voice over, public speaking, ilustrator, dan juga MC. Ia juga aktif di berbagai kegiatan organisasi kampus, menjabat sebagai Ketua PSDO Himpunan Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa UPI dan juga sebagai Wakil Ketua Pers FPSD. Ia juga memiliki minat dalam dunia kerja menjadi jurnalistik, media kreatif, ilustrator, dan voice over. Wah, oke. Keren banget ya guys. Setelah kita lihat profil Teh Ambar tadi, ternyata Teh Ambar itu sering nyambi sebagai VO, MC, juga event organizer di berbagai event kesenian. Kalau boleh tahu Teh, nekunin itu tuh dari kapan sih Teh? Kalau untuk panitia ya, let's say panitia event kesenian, mungkin karena memang jurusan aku berkecimpung di dunia kesenian, otomatis membuat aku ya terjun di dunia itu juga. Dan kebetulan memang banyak teman-teman aku yang menjadi event organizer, pameran dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini lebih ke relasi lah. Ngomong-ngomong tentang seni drawing Teh, itu Teteh suka atau ya oke, gue minat nih di sini tuh dari kapan sih Teh? Kalau untuk seni rupa secara keseluruhan, aku tuh dari kecil memang sudah suka ngegambar gitu ya. Oh wow. Kalau misalnya menekuni drawing, bener-bener drawing tuh dari kelas 11 SMA sebenarnya kayak gitu. Dan kemudian ke bawah juga sampai kuliah kayak gitu. Jadi memutuskan oke, aku bakal ngambil seni rupa dengan konsentrasi seni drawing kayak gitu. Ngomong-ngomong soal teknik Teh, ini tuh kayak teknik apa sih Teh kalau boleh tahu? Di sini aku pakai banyak teknik yang nanti aku bakal jelasin ya, tapi aku kasih bocoran aja. Di sini aku pakai teknik hatching, cross hatching, scumbling untuk mendukung objek dan bentuk-bentuk yang pengen aku capai di karya seni aku kayak gitu. Baik Teh, terima kasih atas jawaban singkatnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya bersama Teh Ambar. Halo Sobat Bintan, di sini aku Ambar bakalan ngejelasin singkat mengenai seni drawing. Tapi sebelumnya, hari ini yang aku akan bahas adalah penjurusan seni rupa di UPI terutama, kemudian juga penjurusan seni murni, dan juga apa itu seni drawing, kemudian jenis-jenis drawing, dan juga kategori drawing berdasarkan fungsi. Dan kemudian nanti di akhir aku akan menjelaskan singkat mungkin ya mengenai teknik-teknik drawing. Kalau untuk di seni rupa, sebenarnya kita itu dibagi menjadi 3 penjurusan ya, yang mana ada seni murni, di bawahnya anak-anaknya ada seni lukis, ada seni grafis, ada patung, kemudian juga ada animasi murni, dan juga di kriya. Di kriya itu kita ada kriya tekstil atau misalnya bikin baju kayak gitu ya. Kemudian juga ada kriya keramik dan kriya kayu, yang mana semua kriya ini kan memang seni yang bisa digunakan gitu ya. Dan juga ada desain, ada DKV, ilustrasi, kemudian media pembelajaran, dan juga animasi. Kalau aku pribadi, karena aku mengambil penjurusan seni murni, yang mana dibagi menjadi beberapa kategori, ada seni lukis atau murni 2 dimensi, kemudian juga ada seni patung, ada seni grafis, dan juga ada animasi murni. Nah,
seni drawing. Mungkin kita mandang drawing itu sebagai drawing, oh bahasa Indonesianya menggambar. Tapi sebenarnya seni drawing ini sekarang udah menjadi karya seni yang berdiri sendiri. Yang mana seni drawing itu merupakan realisasi linear dari objek visual yang bisa berasal dari ide dan gagasan ataupun penuangan emosi ke dalam suatu karya, yang mana kurang lebih banyaknya karyanya itu bersifat dua dimensi, kayak gitu. Nah, aku bakalan ngejelasin singkat mengenai kategori gambar gitu ya. Ada dua kategori. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis itu apa sih? Gambar realis itu adalah gambar yang bisa kita lihat perbandingannya dengan dunia nyata. Misalnya gambar orang, oh ya udah orang ada kepala, ada tangan kayak gini. Kurang lebih kayak gini ya. Kita bisa lihat orangnya di sini seperti anatomi orang biasa. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya gambar fantasi atau gambar yang belum tentu benar-benar ada gitu ya. Bisa kita lihat di sini, misalnya aku gambar Grim Reaper yang mana disimbolkan sebagai malaikat pencabut nyawa, padahal kita kan nggak tahu malaikat pencabut nyawa bentuknya kayak apa gitu ya. Yang mana gambar fantasi ini cenderung dihasilkan dari imajinasi kayak gitu. Nah, kemudian ada fungsi gambar nih. Fungsi gambar tuh ada 3. Yang pertama sebagai sketsa. Apa sih gambar sebagai sketsa itu? Itu biasanya kita lakukan sebelum kita ingin membuat sesuatu. Misalnya ketika kita ingin membuat lukisan atau membuat patung, otomatis kita sketsa dulu, ini kayaknya bagusnya gimana ya. Misalnya kita mau gambar orangnya kayaknya bagusnya posenya gini, posenya gitu. Nah, itu sketsa. Masih bersifat kasar dan belum menjadi karya seni yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada sebagai konsep kasar mengenai suatu project. Apa sih yang dimaksud konsep kasar dari project itu? Gambar jenis ini tuh biasanya digambar sama arsitek atau misalnya orang teknik, misalnya mereka mau ngalirin pipa di Bandung, otomatis mereka harus punya denah dan lain-lainnya gitu ya. Ini bagusnya pipanya ngalir kemana. Nah, itu baru sketsa sebagai konsep kasar mengenai suatu proyek. Dan yang ketiga ada karya seni yang berdiri sendiri, yang mana saat ini aku lagi berkecimpung di dunia itu gitu. Aku bakalan ngejelasin dikit nih ya mengenai teknik dasar drawing. Drawing itu kan sebenarnya mereka seni murni atau gak bersifat murni juga sih, sebenarnya bisa dibuat desain dan lain-lain. Cuman kalau aku karena murni, ada beberapa teknik yang harus kita kuasai atau yang ingin kita kuasai. Yang pertama ada hatching. Apa sih yang dinamakan hatching? Hatching tuh jadi karena aku pakai pulpen ya, otomatis aku kan pakai garis. Hatching itu cenderung arsir yang menggunakan teknik garis satu arah kayak gini ya. Bisa kita lihat semuanya satu arah, nggak ada yang, jadi kalau misalnya semuanya vertikal semua, kalau semua horizontal semua kayak gitu. Kemudian juga ada yang namanya cross hatching. Cross hatching itu sebenarnya dia sama kayak hatching, cuman enggak satu arah. Jadi biasanya mereka itu bersilangan, tapi bersilangannya cuma 2 arah biasanya. Misalnya ada vertikal, ada horizontal kayak gitu. Kemudian ada juga pointillist. Apa sih pointillist tuh? Pointillist itu salah satu teknik arsir yang mereka itu menggunakan titik-titik ya sebagai pembeda gelap terangnya. Jadi pointillist itu mereka semakin rapat titiknya itu semakin gelap objek yang dihasilkan. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada scumbling. Apa itu scumbling? Jadi scumbling itu merupakan teknik arsir yang mana biasanya digunakan untuk kita yang ingin menonjolkan suatu tekstur dari objek yang ingin kita gambar. Misalnya kalian mau gambar anjing, kayak misalnya di sini aku bikin gambar anjing, otomatis kan anjing itu kan berbulu. Otomatis aku harus menggunakan teknik ini untuk mencapai tekstur bulu yang aku pengen. Kemudian juga ada ini misalnya batu atau misalnya bulu burung kayak gitu, aku pakai teknik scumbling. Kemudian juga ada random hatching. Random hatching ini sebenarnya sama kayak hatching, dia tuh garisnya tapi cenderung gak beraturan kayak gitu ya. Aku pakai di sini sih sebenarnya. Ini kan aku bikin objeknya semuanya kayu semua. Nah, aku pakai random hatchingnya di sini. Random hatching ini sebenarnya lebih fleksibel sih. Aku juga kalau misalnya pengen bikin karya yang cepet jadi, biasanya aku pakai random hatching kayak gitu. Kemudian ada blocking. Blocking ini ya teknik block biasa untuk kita yang pengen menggelapkan objek dengan cepat gitu ya, dan tidak usah membuang waktu. Biasanya aku pakai teknik blocking kayak gitu. Kurang lebih teknik-teknik dasar drawing itu kayak gitu ya. Terutama mungkin bagi kalian yang pengen mendalami drawing pakai media pulpen gitu ya. Aku menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang telah aku lakukan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sekian penjelasan singkat aku mengenai drawing. Untuk sesi selanjutnya aku kembaliin ke host.
Oke Sobat Bintan, setelah kita mendengar pembahasan dari Teh Ambar soal seni rupa dan seni drawing, dapat ditarik kesimpulan bahwa drawing adalah penuangan ide atau gagasan yang berasal dari emosi, imajinasi, dan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk dua dimensi. Betul Teh Ambar? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah Teh, Sobat Bintan masih ada yang penasaran nih Teh. Mungkin boleh dibantu jawab ya untuk beberapa pertanyaannya. Boleh. Oke. Insya Allah ya kalau santai aja. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih Teh tips and trick belajar seni drawing agar mudah dimengerti bagi pemula? tips and trick belajar yang paling dasar mungkin ya. Sebenarnya ini berlaku untuk semua seni kayaknya ya, ataupun semua hal gitu ya. Yang mana kalau misalnya kita gak punya bakat pun sebenarnya kita bisa berlatih dari nol, asalkan memang kita rajin dan tekun untuk berproses gitu ya. Karena aku juga ngerasain sendiri dari karya aku yang masih kurang bagus, sampai akhirnya aku studi tentang teknik, studi bahan dan lain-lain, sampai akhirnya aku menemukan zona nyaman aku, dan sampai sekarang itu ya studi dan rajin gitu. Istilahnya apa ya, kayak practice makes perfect. Oke, practice makes perfect. Jangan lupa ya, Sobat Bintan harus belajar terus-menerus ya, biar bisa kayak Teh Ambar sekarang. Keren banget. Iya. Oke, pertanyaan kedua, teknik dasar apa yang harus dikuasai untuk dijadikan sebagai pondasi dalam seni drawing? Sebenarnya kan ini kita berkecimpung di seni yang memiliki objek visual gitu ya, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Sebenarnya harus kita kuasai terutama mengenai objek apa yang ingin kita gambar gitu ya. Sebenarnya itu mudah mungkin ya, karena kita bisa, kalau misalnya kalian mau gambar rumah, kalian tinggal lihat rumah, atau misalnya mau gambar hewan, tinggal lihat hewan, observasi secara langsung, penguasaan bentuk objek dan lain-lain. Nah, kalau aku pribadi di drawing sendiri, menurut aku yang paling dasar itu arsir, gelap, terang, dan permainan garis yang harus kita kuasai, karena drawing ini kan mereka lebih cenderung menggunakan media kering ya, seperti aku media misalnya kadang menggunakan pensil atau pulpen, yang mana aku harus lebih fokus ke garis, penguasaan garis kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti yang harus dikuasai khususnya bagi pemula yaitu teknik arsir ya Teh? Iya, betul banget. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa aja sih Teh nilai jual dari sebuah karya seni selain dilihat dari aspek keindahannya? Sebenarnya kan seni itu dibagi dua ya, ada seni murni, ada seni terapan. Yang mana kalau murni itu, kalau aku pribadi drawing murni sesuai penjurusan, memang yang dilihat memang aspek keindahan. Tapi ada juga misalnya kalau misalnya kalian drawing tapi nggak mau berkonsentrasi di murni, kalian bisa jadi nilai jualnya tuh bisa jadi ilustrator ataupun kayak pembuat logo atau ilustrator buku, komik dan lain-lain sih, sebenarnya lebih luas sih. Cuma kalau karena aku murni, jadi mungkin yang dilihatnya memang aspek keindahan. Oke. Teh, ada satu pertanyaan lagi, tapi ini mah pribadi dari aku karena aku kepo banget nih. Boleh banget. Kalau boleh tahu, ini kan ada dua lukisan Teteh. Yang bisa aku lihat tuh di sini elang berkaki singa, berbadan singa, dan anjing berkepala 3. Kalau boleh tahu tuh itu tentang apa sih Teh? Maksudnya kayak ada makna tersiratnya nggak sih Teteh bikin ini tuh gitu? Karena setahu aku tuh seniman-seniman emang kadang menyelipkan makna-makna tersiratnya gitu di karya-karyanya. Objek yang aku ambil di sini tuh hewan Cerberus, yang mana dalam mitologi Yunani itu anjing berkepala 3 yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada yang karakteristiknya itu dia cenderung tenang, kemudian juga ada yang pemarah, dan juga ada yang bodoh. Yang mana sebenarnya sifat-sifat itu kan sebenarnya bisa kita lihat di kehidupan manusia gitu ya, sifat-sifat manusia. Kenapa aku ngambil mitologi juga? Memang karena tanpa kita sadari ya, kita tuh suka loh dengan suatu hal yang berbau fantasi atau berbau mitologi betul gitu banget. ya. Misalnya Betul kalau banget. di bahasa Sunda ada pamali, kan itu sebenarnya belum terbukti juga kan. Betul. Cuman aku ngangkat ini ya karena menarik aja gitu. Kita bisa melihat sifat-sifat manusia yang ada di sesuatu hal yang tidak nyata yang dibikin oleh manusia sendiri, yang mungkin untuk mengkritisi manusia itu sendiri kayak gitu ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup kali ini, Teteh ada closing statement untuk Sobat Bintan yang ada di rumah? Intinya kalau misalnya kita semua mau belajar dan berproses, itu pasti hasilnya akan baik, akan bagus, akan sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Karena intinya kalau misalnya di dunia seni rupa sendiri, istilahnya jam terbang lah ya. Jam terbang, semakin kita banyak studi, semakin kita banyak belajar, kemampuan kita pun semakin meningkat. Betul banget. Oke, nggak kerasa nih Sobat Bintan, kita sudah berada di penghujung waktu. Setelah ini akan ada spesial demo dari narasumber kita, yaitu Teh Ambar. Buat Sobat Bintan yang masih penasaran dengan pendidikan kesenian lainnya, jangan lupa terus pantengin channel YouTube kita. Jangan lupa like juga, komen, subscribe, and share. Saya Syamara pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.